Banyak mahasiswa yang mengalami kejadian aneh di lantai 3 gedung lama kampus ini. Mulai dari suara langkah kaki yang mengikuti, bayangan hitam yang melintas di sudut mata, hingga suara tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Apakah ini hanya imajinasi? Atau memang ada sesuatu yang menghuni tempat itu? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kamu dari daerah mana. Pernahkah kamu mengalami kejadian seram di kampusmu? Yuk, ceritakan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku masih sibuk dengan tugas di perpustakaan lantai 2, tak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hanya ada beberapa mahasiswa lain yang juga sibuk di meja masing-masing. Namun satu persatu mereka mulai berkemas dan pergi. Aku melirik jam tangan, sedikit terkejut. Waktu berlalu begitu cepat. Aku pun segera menyimpan buku-buku, memasukkan laptop ke dalam tas, dan bersiap untuk pulang. Saat berjalan menuju tangga, aku melihat suasana kampus yang mulai sepi. Biasanya, kampus ini masih cukup ramai meskipun sudah malam, terutama dengan mahasiswa yang mengambil kelas malam atau mengerjakan tugas kelompok. Namun, malam itu berbeda. Tak ada suara obrolan atau langkah kaki lain selain milikku. Bahkan suara jangkrik di luar terdengar begitu jelas. Aku berbelok ke arah lift, niatnya ingin langsung turun ke lantai dasar. Namun, saat melangkah ke depan lift, mataku menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Lampu di lantai 3 berkedip-kedip. Aku tahu betul bahwa gedung ini seharusnya sudah kosong. Staf perpustakaan biasanya memastikan semua lampu dimatikan sebelum meninggalkan gedung. Tapi kenapa lampu di lantai 3 masih menyala? Bahkan berkedip-kedip seperti itu, aku mencoba mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai merayapi tubuhku. Mungkin ada staf yang lupa mematikan lampu, atau mungkin ada mahasiswa lain yang masih di atas. Aku pun menekan tombol lift. Namun, setelah menunggu beberapa saat, lift tidak juga bergerak. Seperti ada sesuatu yang menahannya di lantai 3. Aku menekan tombol lagi. Kali ini lebih kuat, tapi tetap tidak ada reaksi. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Perasaan aneh semakin kuat. Aku berbalik, berniat untuk turun lewat tangga saja. Tapi, sekali lagi, mataku tertuju ke atas. Kali ini, aku yakin melihat sesuatu di lantai 3. Sebuah bayangan melintas cepat di balik pagar pembatas. Aku menelan ludah. Mungkin hanya refleksi cahaya, atau mungkin aku terlalu lelah dan mulai berhalusinasi. Namun, semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin tubuhku merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Aku menghembuskan napas pelan dan, entah karena dorongan keberanian atau rasa penasaran yang berlebihan, aku mulai menaiki tangga menuju lantai 3. Begitu kakiku menjejak lantai 3, hawa dingin langsung menyergap tubuhku. Bukan dingin yang berasal dari pendingin ruangan, melainkan semacam hawa yang menusuk tulang, membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan yang jelas. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang semakin kuat. Di depanku, lorong panjang dengan jajaran kelas yang pintunya tertutup rapat membentang seperti koridor tanpa ujung. Lampu-lampu di langit-langit berkedip pelan, seakan ada gangguan listrik. Aku melangkah pelan, suara sepatuku bergema di sepanjang lorong yang kosong. Semakin aku berjalan, semakin jelas aku merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Udara di sekitarku terasa berat, seolah ada mata tak kasat mata yang memperhatikanku dari kejauhan. Aku mengalihkan pandangan ke jendela di sebelah kanan. Dari kaca, aku bisa melihat bayangan pohon yang bergerak pelan tertiup angin malam. Kampus ini memiliki banyak pohon besar, terutama di dekat gedung ini, sehingga suasananya semakin terasa sunyi dan mencekam. Tiba-tiba, suara berderit pelan terdengar dari ujung lorong. Aku berhenti seketika, mencoba menangkap suara itu dengan lebih jelas. Seperti suara meja atau kursi yang digeser, perlahan, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar. Aku menoleh ke arah sumber suara, tepat di salah satu kelas paling ujung. Hanya ada sebuah pintu kelas yang sedikit terbuka, dan dari celahnya, aku bisa melihat ruang kelas yang gelap. Jantungku berdegup semakin cepat. Aku melangkah lebih dekat, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin atau mungkin ada tikus di dalam. Namun, saat aku baru beberapa langkah dari pintu,
Suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih kasar, seakan seseorang benar-benar sedang menyeret sesuatu di dalam ruangan. Aku menahan napas. Mungkinkah ada mahasiswa lain yang tertinggal? Atau mungkin petugas kebersihan yang sedang merapikan kelas? Aku mengumpulkan keberanian, lalu mengetuk pintu dengan pelan. "Permisi, ada orang di dalam?" Suaraku terdengar lirih, hampir tidak terdengar oleh telingaku sendiri. Tidak ada jawaban. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin memang hanya angin. Namun, saat aku hendak melangkah pergi, pintu kelas itu tiba-tiba berderit lebih lebar, seolah ada sesuatu yang membukanya dari dalam. Jantungku nyaris copot. Aku mundur satu langkah, mataku terpaku pada ruangan yang perlahan-lahan terbuka. Gelap, sunyi. Tak ada satupun tanda kehidupan di dalamnya. Tapi, ada sesuatu yang janggal. Semua kursi tampak tersusun rapi, kecuali satu di bagian tengah yang miring, seperti baru saja digunakan. Aku mencoba melangkah masuk untuk memastikan. Namun begitu kakiku melewati ambang pintu, udara di dalam ruangan terasa lebih dingin daripada di lorong tadi. Aku menelan ludah lagi. Ada sesuatu yang terasa salah. Pikiranku mencoba mencari penjelasan logis. Namun tubuhku memberi sinyal untuk segera pergi. Tapi sebelum aku sempat berbalik, tiba-tiba terdengar suara samar. Seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. "Jangan masuk." Darahku seakan berhenti mengalir. Itu bukan suara angin. Itu suara seseorang. Tapi tidak, ruangan itu masih sunyi. Aku berdiri di ambang pintu, tubuhku menegang. Bayangan gelap dari lampu lorong membuat suasana di dalam kelas terasa semakin suram. Kursi-kursi tertata rapi, hanya satu yang terlihat miring, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya permainan pikiranku. Mungkin memang ada mahasiswa yang lupa merapikan kursi sebelum pergi. Namun, hawa dingin yang menyelimuti ruangan ini terasa semakin kuat, membuat tengkukku meremang. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan seakan ada sesuatu yang memperhatikanku dari sudut kelas yang paling gelap. Aku menghela napas, mencoba berpikir logis. Mungkin aku hanya kelelahan, atau mungkin ini hanya ketakutanku sendiri yang mulai menguasai pikiranku. Aku melangkah mundur, berniat meninggalkan ruangan itu. Namun, sebelum aku bisa benar-benar keluar, sesuatu di kaca jendela kelas menarik perhatianku. Aku melihat bayangan diriku sendiri yang terpantul di sana. Tapi, ada yang aneh. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di balik pantulanku, ada sosok lain yang berdiri tepat di belakangku. Tubuhku langsung kaku. Bayangan itu begitu jelas. Seorang wanita dengan rambut panjang yang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Gaunnya putih pudar, seperti sudah lama tidak dicuci. Aku menahan napas, otakku berusaha mencari alasan masuk akal. Tapi tidak ada siapapun di dalam ruangan ini selain aku. Tanganku gemetar, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Aku ingin berbalik, memastikan apakah yang kulihat hanyalah ilusi atau kenyataan. Tapi tubuhku seakan membeku. Aku mencoba berpikir cepat. Mungkin ini hanya pantulan cahaya yang aneh, atau mungkin aku terlalu lelah dan mulai berhalusinasi. Namun, saat aku melihat lebih dekat, sosok itu bergerak. Aku langsung menutup mulut, menahan teriakan yang hampir lolos. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya bergerak pelan, seperti menggumamkan sesuatu. Aku tak bisa mendengar suaranya, tapi ekspresinya membuat dadaku sesak. Aku merasa seperti ditarik ke dalam pusaran ketakutan yang tak berujung. Aku harus pergi. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku berbalik cepat. Tapi yang kutemukan hanyalah ruangan kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada jejak siapapun selain diriku. Namun, saat aku kembali menoleh ke arah jendela, bayangan wanita itu masih ada di sana. Berdiri diam, menatapku. Aku tidak menunggu lebih lama. Dengan napas memburu, aku berlari keluar dari ruangan dan membanting pintu dengan keras. Suara gema langkah kakiku menggema di sepanjang lorong. Aku harus keluar dari sini secepat mungkin. Namun, saat aku hendak berlari ke tangga,
sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Lampu-lampu di lorong mulai berkedip cepat, lalu padam seketika. Dalam kegelapan yang tiba-tiba, aku bisa merasakan keberadaannya. Dia ada di sini, bersamaku. Ada siapa-siapa di dalam ruangan ini, kan? Seketika, seluruh lorong lantai 3 menjadi gelap gulita. Napasku tercekat, tubuhku menegang. Hanya beberapa detik yang lalu, lampu-lampu masih berkedip-kedip, tetapi kini semuanya padam, meninggalkanku dalam kegelapan pekat yang menyesakan. Aku berdiri diam, takut untuk bergerak. Telingaku berusaha menangkap suara apapun di sekitar. Jantungku berdebar begitu keras, seakan ingin meloncat keluar dari dadaku. Dalam keheningan yang mencekam, suara lain mulai muncul. Suara yang tidak seharusnya ada. Tap, 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 langkah kaki. Aku tahu pasti itu bukan langkahku. Aku bahkan tidak bergerak sedikit pun. Suara itu berasal dari ujung lorong, berjalan perlahan mendekat ke arahku. Aku tidak bisa melihat apapun, tetapi aku bisa merasakannya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang kini sedang mendekatiku dalam kegelapan. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan diri agar tidak panik. Tapi kemudian, suara lain menyusul. Pergi, sebuah bisikan. Suara itu begitu dekat, seakan tepat di belakang telingaku. Aku menahan napas, tubuhku membeku. Suara itu bukan hanya sekadar bisikan biasa. Suara itu terdengar serak, dengan nada panjang dan menyeramkan. Lebih buruk lagi, suara itu terasa seperti berasal dari berbagai arah, membuatku tidak bisa mengetahui di mana sebenarnya dia berada. Aku memberanikan diri untuk bergerak, meskipun tubuhku terasa seberat batu. Perlahan, aku melangkah mundur, berharap menemukan pegangan atau sesuatu yang bisa membantuku melarikan diri. Namun, saat aku bergerak, sesuatu menyentuh bahuku. Dingin. Rasanya seperti jari-jari seseorang. Kurus, panjang, dan dingin seperti es. Aku ingin menjerit, tetapi tenggorokanku seakan terkunci. Napasku memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku tahu ini bukan imajinasiku. Aku bisa merasakan tekanan dari jari-jari itu, menggenggam bahuku semakin erat. Aku harus lari. Dengan sekuat tenaga, aku menarik tubuhku menjauh dan berlari secepat mungkin menyusuri lorong yang gelap. Aku tidak tahu kemana aku berlari, yang aku tahu hanyalah aku harus menjauh dari tempat ini. Aku bisa mendengar langkah-langkah di belakangku, seakan sesuatu sedang mengejarku. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat aku berlari, aku mulai melihat sesuatu di dinding lorong. Bayangan-bayangan samar mulai muncul, bergerak liar seperti sosok-sosok tanpa bentuk. Aku melihat tangan-tangan hitam merayap di dinding, muncul dari kegelapan, mencoba menggapai ke arahku. Aku semakin panik. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk terus berlari. Tetapi lorong ini terasa tidak berujung. Tidak peduli seberapa jauh aku berlari, seakan aku hanya berputar di tempat yang sama. Aku mulai merasa putus asa, tetapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus keluar dari sini. Dan kemudian, di tengah kepanikanku, aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Tawa. Tawa kecil, pelan, tetapi semakin lama semakin keras. Seperti suara seseorang yang sedang menikmati penderitaanku. Suara itu bergema di seluruh lorong, membuatku merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku merasa seakan aku sudah masuk ke dunia lain. Dunia yang bukan milik manusia. Aku terus berlari, napasku memburu, dadaku terasa sesak. Langkah kakiku menggema di lorong yang gelap dan tak berujung ini. Aku yakin seharusnya tangga darurat sudah dekat. Tapi sejauh mata memandang, yang kulihat hanyalah lorong kosong yang sama, berulang-ulang, seakan aku terjebak dalam labirin tak kasat mata. Tawa itu masih terdengar. Semakin keras. Semakin dekat. Aku menoleh ke belakang, meski aku tahu aku seharusnya tidak melakukannya. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku ingin tahu apa yang mengejarku. Dalam kegelapan yang pekat, samar-samar aku melihat sosok itu. Tubuhnya kurus. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajahnya. Tangannya terangkat,
Jemarinya yang panjang dan kurus meraih ke arahku. Aku menahan napas. Itu dia. Wanita yang kulihat di pantulan kaca tadi. Aku memaksa kakiku untuk berlari lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia berhasil menangkapku, dan aku tidak ingin tahu. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini. Namun, semakin aku berlari, semakin aku sadar sesuatu yang mengerikan. Lorong ini berubah. Dindingnya yang tadi bersih kini dipenuhi coretan tangan hitam. Seolah sesuatu mencoba keluar dari dalam tembok. Beberapa di antaranya tampak mencakar, meninggalkan bekas panjang yang dalam. Suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan-bisikan yang berbaur dengan tawa menyeramkan itu. Aku semakin panik. Aku tahu seharusnya ada pintu keluar di ujung lorong ini. Tapi kemana? Mengapa aku tidak menemukannya? Kemudian, aku melihat sesuatu. Sebuah pintu, aku tidak ingat ada pintu di sana sebelumnya. Tapi aku tidak peduli. Aku harus keluar dari sini. Dengan penuh harapan, aku berlari menuju pintu itu. Tanganku terulur, siap membuka gagangnya. Tapi begitu jari-jariku menyentuh gagang pintu, suara tawa itu tiba-tiba berhenti. Hening. Sunyi yang begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku merasakan sesuatu yang sangat salah. Perlahan, aku berbalik, dan mataku membelalak. Wanita itu sudah berdiri tepat di belakangku. Kini aku bisa melihatnya dengan jelas. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat seperti jurang tanpa dasar. Bibirnya tersenyum, memperlihatkan deretan gigi yang tajam dan tidak rata. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan menghilang. Dia mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah pintu di belakangku. Apa? Kau ingin keluar? Suaranya serak, hampir seperti gumaman yang berasal dari dalam sumur tua. Aku tidak menjawab. Aku hanya ingin pergi. Aku memutar gagang pintu dengan sekuat tenaga. Namun, pintu itu tidak bergerak. Aku mencoba lagi. Aku menarik, mendorong, bahkan memukulnya. Tapi pintu itu tetap tidak mau terbuka. Aku mulai putus asa. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku bisa merasakan tatapan wanita itu yang terus menatapku tanpa berkedip. Lalu aku menyadari sesuatu. Pintu ini tidak memiliki celah. Tidak ada garis di antara kusen dan pintunya. Tidak ada ruang sedikit pun untuk membukanya. Ini bukan pintu. Ini hanyalah tembok yang menyerupai pintu. Darahku berdesir. Aku tertipu. Aku benar-benar terperangkap di sini. Aku berbalik perlahan, dan wanita itu masih di sana, kini lebih dekat. Senyumnya semakin lebar, matanya semakin kosong. Aku tidak bisa lari, tidak bisa bersembunyi. Aku sudah menjadi miliknya. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ingatanku menjadi kabur. Seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk diingat. Aku hanya ingat kegelapan yang menyelimuti, suara tawa yang menggema di telingaku, dan rasa dingin yang membekukan seluruh tubuhku. Ketika aku sadar, aku sudah berada di lantai 1, tergeletak di dekat tangga dengan napas tersengal-sengal. Tubuhku terasa lemas, seolah semua energi telah terkuras habis. Aku menoleh ke sekeliling, lorong kampus kini tampak normal. Lampu-lampu menyala, suara jangkrik di luar terdengar jelas. Tidak ada tanda-tanda kegelapan menyeramkan yang tadi menelanku. Aku ingin percaya bahwa semua yang kualami hanyalah mimpi buruk atau halusinasi akibat kelelahan. Tapi saat aku meraba lenganku, bulu kuduku langsung berdiri. Ada bekas tangan. Beku, membiru, seolah seseorang telah mencengkramku dengan erat. Aku berlari keluar dari kampus malam itu tanpa menoleh ke belakang. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi berani naik ke lantai 3 sendirian. Bahkan saat siang hari, tempat itu masih menyisakan hawa yang aneh. Seolah ada sesuatu yang terus mengintai dari balik lorong-lorong gelap. Mereka bilang, lantai 3 memang terkutuk. Beberapa mahasiswa pernah mendengar suara langkah kaki saat lorong sepi. Ada yang melihat bayangan melintas meskipun tak ada siapapun. Dan ada yang, seperti aku, bertemu dengan penghuni sebenarnya dari tempat itu. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa kejadian menyeramkan di lantai 3 kampus Surabaya bukan sekadar isapan jempol.
Pengalaman mengerikan yang dialami oleh tokoh utama menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata menghuni lorong gelap tersebut. Ketakutan yang awalnya hanya terasa sebagai firasat buruk, berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Apakah itu makhluk dari dunia lain? Ataukah hanya ilusi yang diciptakan oleh rasa takut? Hingga kini, misteri lantai 3 tetap menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Satu hal yang pasti, bagi mereka yang pernah merasakan kehadiran tak terlihat di sana, malam di lantai 3 bukanlah sekadar cerita, tetapi mimpi buruk yang nyata.